Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka. Namun sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya pendidikan Bahasa Arab 1 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Sumedan. Di sini adapun saya menjelaskan tentang materi pramuka. Di slide kedua ini tanda sandi dalam pramuka. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sangsukerta yang berarti adalah rahasia. Baik tanda maupun sandi sering digunakan dalam gerakan pramuka. Jadi tanda itu petunjuk ya. Jadi tanda itu bisa kita artikan dalam artian singkatnya itu petunjuk. Sedangkan sandi itu merupakan tulisan yang penuh dengan rahasia ya, seperti sandi Morse, sandi bunga, sandi ini, sandi dalam pramuka kan banyak. Dia dalam bentuk tulisan yang dia itu rahasia. Jadi bukan hanya sembarangan. Biasa kan tulisan itu kan huruf abjad ya. Ini abjad juga sih, cuman dia dalam bentuk-bentuk gitu. Seperti sandi Morse, dia bentuk A-nya itu kayak mana gitu kan. Sandi bunga, sandi yang lainnya itu seperti itu. Adapun fungsi mempelajari tanda dan sandi adalah untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka. Ya, untuk melatih kepekaan kita, untuk melatih pemahaman kita. Jadi kita itu agar memainkan otak kita untuk berpikir. Jadi kadang kan ada otak kita ini untuk malas berpikir. Jadi dengan mempelajari sandi-sandi dalam pramuka inilah kita berpikir, bagaimana caranya agar aku memecahkan masalah ini tulisan apa dalam bentuk sandi apa. Seperti itulah dia. Macam-macam simpul. Kita masuk ke dalam tali temali ya dalam pramuka ini, yaitu macam-macam simpul dan kegunaannya. Simpul, macam-macam simpul dan kegunaannya. Ada simpul ujung tali. Itu seperti contoh pada dalam slide. Simpul tali seperti itu. Lalu kita masuk ke simpul mati. Simpul mati seperti ini. Ya, simpul mati seperti ini. Itu simpul mati. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Simpul anyam. Ini dia simpul anyam. Ini dia ya. Lalu simpul anyam berganda. Ini dia simpul anyam berganda. Setiap simpul ada gambarnya, jadi kalian tidak perlu tidak paham ya bagaimana sih model simpul ini, simpul itu gitu kan. Ini simpul erat. Simpul erat seperti ini, simpul kembar. Simpul kembar seperti ini. Ya. Simpul tiang berganda. Ini biasa sini simpul untuk seperti ayunan gitu. Terus ini simpul kursi. Ini simpul kursi. Ini sebenarnya semua simpul dalam pramuka itu bermanfaat gitu. Salah satunya ada simpul yang untuk menolong kita ketika kita tuh mau jatuh atau ketika kita tuh tidak ada tempat duduk, kita bisa buat simpul kursi gitu kan. Atau kadang kita itu mau mengikat tali jemuran gitu kan. Kita bisa menggunakan beberapa simpul dalam pramuka. Simpul mati kah, simpul apakah itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita gitu, dalam mengikat tali temali. Lanjut simpul penarik. Simpul penarik ini bisa kita buat untuk seperti tali jemuran ya, bisa juga. Lalu simpul pangkal. Ini simpul pangkal juga sangat mudah ya untuk kita gunakan. Simpul gulung. Ini simpul gulung. Ini simpul gulung seperti itu modelnya. Ini simpul tarik. Ini simpul tariknya seperti ini. Lalu kita masuk ke semapor. Semapor, sandi semapor nih. Ada A, modelnya seperti itu. Ini A modelnya seperti ini. B modelnya seperti ini. C seperti itu. D, dan bisa kalian pahami satu persatu mengenai sandi semapor nih, sandi semapor dari A sampai Z. Ini dia ya. Saya dulu mempelajari sandi semapur ini belum semua saya nih, hanya sebagian yang saya paham. Sebenarnya sih enak ya, tinggal memindah-mindahkan bendera, nampaknya enak ya kan. Begitu praktek bingung kita
yang mana arah L, M, N, O. Kalau kita nggak teliti bisa kita salah-salah. Lanjut masuk ke sandi Morse. Nah, sandi Morse dalam gerakan pramuka diciptakan oleh Samuel Finlay Brice Morse. Morse lahir pada tanggal April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston, Massachusetts, dan meninggal pada tahun 1872. Ia adalah seorang seniman yang berhasil menciptakan suatu alat penghubung jarak jauh walau masih dalam bentuk sederhana. Jadi sandi Morse ini nama yang menciptakan itu namanya Morse. Nah, ini dia sejarahnya, sejarah singkatnya. Lalu kita masuk ke kompas. Kompas ini sudah kita tidak asing ya. Kompas ini adalah petunjuk arah. Kompas adalah alat bantu untuk menunjukkan arah mata angin ya lah. Ketika kita itu berkemah, kita kan nggak ada bawa HP atau kita kesulitan untuk mencari mana arah timur, utara, selatan, barat, daya gitu kan. Kita bisa pakai kompas gitu. Nah, selesai. Jadi inilah dia ya beberapa penjelasan dari saya mengenai materi pramuka. Bisa kalian pahami. Ini dia semapur. Bila perlu semapur ini kalian hafal gitu kan. Semapur ini kalian hafal. Karena luar biasa banget apabila kita itu dapat menghafal, mengamalkan semapur ini. Nah, ini juga macam-macam simpul dan kegunaannya itu bisa kalian pahami. Bagaimana simpul ini, simpul itu gitu kan, simpul anyam, simpul itu banyak dalam pramuka. Begitu juga dengan sandi, tulisan dalam tulisan gitu kan, tulisan rahasia itu juga banyak. Nah, jadi kemungkinan itu saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.